Lawan Argentina, pemain timnas dapat dukungan klub Jepang. Alasan calon naturalisasi Grade A. Dampak positif Dirtek dari Jerman. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Hadapi Argentina, pemain timnas dapat dukungan pemain Jepang. Nama-nama pemain yang akan membela timnas Indonesia saat menghadapi laga FIFA Matchday melawan Argentina dan Palestina telah dirilis. Beberapa pemain abroad pun telah masuk ke dalam rencana Sintayong. Di antaranya pemain Tokyo Verdy yakni Pratama Arhan. Sebelumnya Arhan membela timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023. Pemain berusia 21 tahun ini membantu Garuda Muda meraih medali emas. Setelah itu, ex-PSIS Semarang ini langsung berangkat ke Jepang lagi untuk bergabung dengan Tokyo Verdy. Baru saja kembali bergabung dengan klubnya, Tokyo Verdy harus rela kembali melepas Pratama Arhan untuk melakukan ITC atau Training Center yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Apalagi FIFA Matchday ini menjadi pertandingan resmi yang masuk dalam kalender FIFA. Sebelum bertolak ke Indonesia, diketahui Pratama Arhan mendapatkan suntikan dukungan dari rekan-rekannya di klub. Hal itu diketahui melalui unggahan Instastory sang pemain. Dalam potret itu ada 3 pemain asing Tokyo Verdy yang berkumpul dengan Arhan. Mereka adalah Matheus Pidotto, Byron Vasquez, dan Mario Engels. Arhan memperlihatkan dirinya sedang bersantai dengan rekan setimnya di Tokyo Verdy itu. Adapun pertandingan timnas Indonesia versus Argentina bakal dilangsungkan pada 19 Juni. Sebelumnya, tim Garuda akan menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni. Belum dipastikan kapan kepulangan Arhan ke Indonesia. Namun pastinya, Sintayong bakal menggelar TC dimulai tanggal 5 Juni mendatang untuk persiapan 2 FIFA Matchday yang akan dijalani timnas Indonesia. Dampak positif Dirtek dari Jerman untuk perkembangan PSSI. Pertama, dilatih juara Piala Dunia. Nama Joachim Low menjadi salah satu sosok menarik yang diisukan menjadi Direktur Teknik PSSI. Sebab pelatih asal Jerman ini punya rekam jejak yang mentereng di dunia kepelatihan. Jika Joachim Low bisa bergabung, sepak bola Indonesia tentu bisa mendapatkan dampak positif dari pengalamannya yang sudah pernah menjuarai Piala Dunia. Prestasi istimewa itu pernah diraih oleh timnas Jerman pada Piala Dunia 2014. Sebelumnya timnas Jerman juga pernah meraih peringkat ketiga pada edisi 2010. Kisah sukses menjadi juara Piala Dunia ini tentu sangat positif untuk bisa dibagikan kepada para pelaku sepak bola Indonesia. Baik untuk pelatih, pengurus, manajemen klub, hingga para pesepak bola Indonesia. Kedua, rekam jejak panjang. Joachim Low kini berumur 63 tahun dan dia memulai karir di dunia kepelatihan pada tahun 1992. Bersama timnas Jerman dia bertugas dari 2006 hingga 2021. Dengan kata lain, kiprahnya selama 15 tahun sebagai arsitek Der Panzer membuktikan bahwa dirinya punya kapasitas yang mumpuni. Oleh sebab itu, bersama timnas Indonesia, dia bisa menularkan pengalamannya yang cukup panjang di dunia kepelatihan. Ketiga, pembinaan usia muda. Salah satu catatan positif yang bisa bermanfaat bagi sepak bola Indonesia ialah pengalaman Joachim Low melatih tim usia muda. Hal ini membuatnya menjadi sosok pelatih yang paham pembinaan usia dini. Pengalaman itu didapat ketika mantan pelatih Fenerbahce itu menangani FC Winter Thuryout pada masa-masa awal karirnya di dunia racik strategi, tepatnya pada tahun 1992 hingga 1994. Pekerjaan inilah yang nantinya bisa membantu Joachim Low membenahi kurikulum pembinaan pemain usia dini di Indonesia. Hamdan Hamidan ungkap alasan pemain calon naturalisasi Grade A. Hamdan Hamidan buka suara terkait banyaknya pemain potensial Indonesia yang masih belum menjalani proses naturalisasi.
Seperti diketahui, Hamdan sendiri sempat menjadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru adalah Sairas Margono yang saat ini dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan sebagai staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023 yang digelar pada tahun depan. Adapun 3 nama pemain Eropa dengan grade A. Pemain tersebut adalah Jordi Weherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangun dari FC Groningen. Terkait dengan 3 nama pemain tersebut, Hamdan Hamadan memberikan alasan mengapa mereka masuk dalam grade A PSSI. Hamdan menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Hamdan juga menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia juga menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, pelatih Sintayong akan memberikan rekomendasi. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia.